Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan perkuliahan secara daring pada hari ini, terutama di mata kuliah Hukum Agraria yang dibimbing oleh dosen kita, yaitu Bu Masna Yunita. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan hukum agraria. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Azari Fitri, Hesti Monika Sari, Wirici Wahyuana, dan Indah Kairunisa. Langsung saja pada pembahasan, yaitu bagian A, hukum tanah sebelum berlakunya UUPA. Sebelum berlakunya UUPA, hukum agraria di Hindia Belanda terdiri atas 5 perangkat hukum. 1. Hukum agraria adat, yaitu aturan agraria yang bersumber pada hukum adat dan berlaku terhadap tanah-tanah yang dimiliki dengan hak-hak atas tanah yang diatur oleh hukum adat. 2. Hukum agraria barat, hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat, khususnya bersumber dalam BW, yaitu Burgerlich Wetboek. Dan yang ketiga, hukum agraria administratif, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan atau putusan-putusan yang merupakan pelaksanaan dari politik agraria pemerintah di dalam kedudukannya sebagai badan penguasa. Yang keempat, hukum agraria swapraja, yaitu aturan agraria yang bersumber pada peraturan tentang tanah di daerah-daerah swapraja, yaitu Yogyakarta dan Aceh, yang memberikan pengaturan bagi tanah-tanah di wilayah swapraja yang bersangkutan. Dan yang kelima yaitu hukum agraria antar golongan. Hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa agraria, timbullah agraria antar golongan, yaitu keseluruhan antar kaidah-kaidah hukum yang menentukan hukum manakah yang berlaku apabila dua orang yang masing-masing tunduk pada hukumnya sendiri-sendiri mengenai sengketa tanah. Selanjutnya, bagian B, hukum tanah dualistik dan pluralistik. Sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, di dalam masyarakat adat telah terdapat penguasaan dan pemilikan tanah yang diatur sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Setelah Belanda menjajah bangsa Indonesia, Belanda mendatangkan peraturan hukum, yaitu peraturan hukum pertanahan yang berlaku di negaranya ke Indonesia, yang kemudian diberlakukan terhadap masyarakat Indonesia. Inilah yang disebut dengan hukum tanah dualistik. Selanjutnya bagian C, hukum tanah administratif pemerintahan jajahan Hindia Belanda. Yang pertama yaitu pada masa VOC. VOC didirikan pada tahun 1602 sampai 1799 sebagai badan perdagangan sebagai upaya guna menghindari persaingan antara perdagangan Belanda kala itu. VOC tidak mengubah struktur penguasaan dan pemilikan tanah, kecuali pajak hasil dan kerja rodi. Menurut Urip Santoso, beberapa kebijakan politik pertanian yang sangat menindas Indonesia yang ditetapkan oleh VOC antara lain, yang pertama yaitu kontingenten, adalah pajak hasil atas tanah pertanian yang harus diserahkan sebagian kepada penguasa kolonial tanpa bayaran sepeser pun. Yang kedua, Verplichte Leveranten, yaitu ketentuan yang telah ditetapkan oleh penguasa kolonial dengan para raja tentang kewajiban menyerahkan seluruh hasil panen dengan pembayaran yang sudah ditetapkan secara sepihak. Dan yang ketiga, Rorendiensten, yakni kebijaksanaan ini disebut dengan kerja rodi yang dibebankan kepada rakyat Indonesia yang tidak mempunyai tanah pertanian. Yang kedua yaitu masa pemerintahan Gubernur Herman William Daendels. Awal dari perubahan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah dengan penjualan tanah hingga menimbulkan tanah partikeler. Kebijakannya adalah dengan menjual tanah rakyat Indonesia kepada orang-orang Cina, Arab maupun bangsa Belanda itu sendiri. Tanah itulah yang disebut dengan tanah partikeler. Tanah partikeler adalah tanah
eigendom yang mempunyai sifat dan corak istimewa. Yang membedakan dengan eigendom lainnya adalah adanya hak-hak pada kepemilikannya yang bersifat kenegaraan yang disebut Landerlichrechten atau hak pertuanan. Yang ketiga yaitu pada masa pemerintahan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Pada masa Raffles, semua tanah yang berada di bawah kekuasaan government dinyatakan sebagai eigendom government. Dengan dasar ini, setiap tanah dikenakan pajak bumi. Tujuan Raffles dalam menata sistem administrasi pertanahan dengan sistem domain, yaitu ingin menerapkan sistem penarikan pajak bumi. Yang keempat, pada masa pemerintahan Gubernur Van de Bos. Pada tahun 1830, Gubernur Van de Bos menetapkan kebijakan pertanahan yang dikenal dengan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Van de Bos dalam menjalankan sistem tanam paksa ini tetap mengacu kepada teori yang dilakukan Raffles sebelumnya, yaitu tanah milik pemerintah, para kepala desa dianggap menyewa kepada pemerintah, dan selanjutnya kepada desa meminjamkan kepada petani. Dalam sistem tanam paksa ini, petani dipaksa untuk menanam jenis tanaman dan hasil pertanian yang kemudian diserahkan kepada pemerintahan kolonial tanpa mendapatkan imbalan apapun. Dan bagi rakyat yang tidak mempunyai tanah, wajib menyerahkan tenaganya 1/5 bagian dari masa kerjanya. Nomor 5 yaitu pada masa berlakunya Agrariswet. Agrariswet merupakan undang-undang di negeri Belanda yang diterbitkan pada tahun 1970 dengan diundangkan dalam S1870-55, dimasukkannya ke Indonesia dengan memasukkan pasal 62 RR yang pada mulanya terdiri dari 3 ayat, dengan penambahan 5 ayat menjadi 8 ayat. Dan pada akhirnya, pada pasal 62 RR menjadi pasal 51. Tujuan Agrariswet antara lain yang pertama yaitu memberikan kemungkinan bagi para pengusaha untuk menyewakan tanah adat atau rakyat. Yang kedua, memberikan tanah-tanah negara dengan hak erfach yang berjangka waktu lama sampai 75 tahun. Yang ketiga, melindungi hak-hak tanah rakyat asli. Dan yang keempat, memberikan kepada rakyat asli untuk memperoleh hak tanah baru. Nomor 6, pada masa berlakunya Agrariswet. Ketentuan-ketentuan Agrariswet, pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan dan keputusan. Salah satu keputusan yang paling penting dimuat di dalam Koninklijk Besluit yang kemudian dikenal dengan nama Agrarisbesluit. Terdiri dari 3 bab, yaitu yang pertama pasal 1-7 tentang hak atas tanah, yang kedua pasal 8-8b tentang pelepasan tanah, yang ketiga pasal 19-20 tentang peraturan campuran. Dan yang nomor 7 yakni politik agraria kolonial. Politik agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh negara dalam usaha memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus, dan membagi tanah dan sumber alam lainnya. Adapun tujuan politik agraria kolonial ini dijelmakan dalam Agrariswet, yaitu yang pertama, tujuan primernya yaitu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk mendapatkan bidang tanah yang luas dari pemerintah pada waktu yang cukup lama dengan uang sewa yang murah. Dan adapun tujuan sekundernya yang pertama yaitu pemberian tanah dengan cara apapun dan tidak boleh mendesak hak bumi putra. Yang kedua, pemerintah hanya boleh mengambil tanah bumi putra apabila untuk keperluan umum. Yang ketiga, bumi putra diberi kesempatan mendapatkan hak tanah yang kuat, yaitu hak eigendom. Dan yang keempat, diadakannya peraturan sewa-menyewa antara bumi putra dengan bukan bumi putra. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan materi dari kelompok 2. Untuk segala kekurangan saya mohon maaf dan terima kasih untuk segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.